Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin membuka presentasi pada video ini. Presentasi kami berjudul Studi Literatur Sosial Ekonomi pada Masyarakat Pesisir di Wilayah Pasuruan. Sebelumnya, mari saya kenalkan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Sony Aditya Pradana dengan NPM belakang 0119. Saya Muhammad Yan Fatur Rahman dengan NPM belakang 0029. Dan saya Kaina Sari dengan NPM 043. Dan saya dengan Rica Octavi Rohim dengan NPM 016. Dan saya Caca Nantika Audia dengan NPM belakang 032. Baik, itu dia anggota-anggota dari kelompok kami. Langsung saja kita mulai ke materi pertama, yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada latar belakang, yaitu Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan sekitar 70% wilayahnya berupa laut. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun demikian, kehidupan masyarakat pesisir masih jauh dari sejahtera. Mereka menghadapi beragam tantangan, baik yang berasal dari faktor internal seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan, maupun faktor eksternal seperti kerusakan lingkungan, abrasi, serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Dan tujuan utamanya yaitu menjelaskan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, mengidentifikasi bentuk gerakan sosial yang berkembang di kalangan nelayan, serta memahami strategi mereka dalam mempertahankan kehidupan di tengah berbagai perubahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dinamika sosial ekonomi masyarakat pesisir dan menjadi dasar untuk merumuskan solusi bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Lanjut ke materi kedua, yaitu pengertian masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir merupakan kelompok penduduk yang tinggal di daerah peralihan antara darat dan laut, dengan mata pencarian yang sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya dan kelautan. Aktivitas utama mereka mencakup penangkapan ikan, budidaya, serta perdagangan hasil laut. Secara sosial, mereka memiliki karakter terbuka, keras, serta menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan gotong royong. Ketergantungan terhadap laut membuat mereka harus selalu siap beradaptasi dengan perubahan cuaca dan lingkungan yang tidak menentu. Aspek sosial ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Kehidupan masyarakat pesisir menunjukkan ketertarikan sosial yang kuat antara sesama. Namun dari segi pendidikan dan ekonomi, masyarakat pesisir masih tertinggal sangat jauh. Sebagian besar masyarakat hanya menempuh pendidikan dasar sehingga sulit bersaing dalam bidang menuntut kemampuan teknologi. Secara ekonomi, penghasilan mereka cenderung fluktuatif yang bergantung pada musim atau kondisi laut. Selain itu, dominasi tengkulap dalam sistem distribusi hasil tangkapan menyebabkan nelayan memperoleh keuntungan yang kecil dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Gerakan sosial nelayan merupakan bentuk solidaritas kolektif yang muncul sebagai respon terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kehidupan mereka, seperti pelanggaran penggunaan alat tangan tertentu. Aksi yang dilakukan biasanya berupa demonstrasi, negosiasi, dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada nelayan kecil. Gerakan ini menunjukkan adanya kesadaran sosial di kalangan nelayan untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi dan politik mereka, serta meningkatkan kesejahteraan komunitas pesisir. Strategi bertahan hidup. Untuk menghadapi berbagai tantangan, masyarakat pesisir menerapkan strategi bertahan hidup yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan ekonomi mereka. Dalam menghadapi perubahan iklim, masyarakat melakukan tindakan adaptif seperti membangun tanggul, mengubah sistem penangkapan ikan, dan menerapkan mitigasi resiko bencana. Dari sisi ekonomi, nelayan memperkuat solidaritas melalui sistem gotong royong, membentuk koperasi, serta melakukan diverifikasi pekerjaan seperti berdagang, bertani, atau bekerja di sektor informal lainnya agar penghasilan tetap stabil. Baik, kita langsung menuju ke studi kasus. Di sini kami mengambil sebuah jurnal dan jurnal tersebut mengandung
kasus yang berada di sebuah desa di daerah Pasuruan, dan kami mendapatkan hasil staf pembahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah sosial ekonomi masyarakat. Dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat di pesisir Pasuruan memiliki beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang sangat rendah. Para nelayan di wilayah Pasuruan memiliki pendapatan yang relatif rendah karena harus dipotong pajak, biaya operasional, serta cicilan tertentu. Yang kedua, ketidakstabilan penghasilan. Para nelayan memiliki penghasilan yang tidak menentu atau tidak stabil, disebabkan saat melaut, mereka sangat bergantung dengan musim dan cuaca yang ada di laut. Yang ketiga adalah jeratan monopoli. Maksudnya yaitu mereka sangat ketergantungan dengan para patcher atau pemegang modal, yaitu yang memberikan mereka modal untuk pergi melaut, lalu hasilnya harus dijual ke mereka dengan harga yang sangat murah dan sangat tidak menguntungkan bagi para nelayan. Setelah itu, gerakan masyarakat. Dalam aspek gerakan masyarakat, para masyarakat di pesisir Pasuruan memiliki beberapa gerakan, yaitu yang pertama, pendirian koperasi nelayan. Koperasi ini didirikan untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap patcher. Tujuannya adalah mengelola modal mandiri untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Namun, pendirian koperasi ini gagal dikarenakan tidak ada dukungan dari pemerintah. Lalu ada perlawanan dan protes informal, yaitu kegiatan demonstrasi yang dilakukan para nelayan kepada pemerintah disebabkan karena harga pajak yang terlalu tinggi serta eksploitasi di daerah mereka oleh pihak asing yang terlalu banyak. Yang ketiga, terpengaruh arus nasionalisme, yaitu para masyarakat memiliki semangat nasionalisme untuk mendapatkan hak-hak mereka dan keadilan bagi mereka. Strategi bertahan hidup. Dalam bertahan hidup, mereka memiliki beberapa strategi agar mampu bertahan di kondisi hidup di pesisir laut. Yang pertama, sistem gotong royong dan organisasi nelayan. Yang kedua, pola pemukiman linier di bibir pantai. Yang ketiga, diversifikasi mata pencaharian. Yang keempat, adaptasi terhadap sistem ekonomi kolonial. Yang kelima, pembentukan koperasi dan organisasi sosial ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan, masyarakat pesisir Pasuruan memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Meskipun kehidupan mereka masih diliputi berbagai kesulitan, keterbatasan pendidikan, penghasilan yang tidak menentu, dan ketergantungan pada tengkulak menjadi masalah utama yang dihadapi. Namun, semangat gotong royong dan kebersamaan yang tinggi menjadi kekuatan bagi mereka untuk bertahan. Gerakan sosial nelayan juga menjadi bukti bahwa masyarakat pesisir memiliki kesadaran kolektif dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan hidupnya. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan kami juga ingin menambahkan sesuatu, jika ada yang ingin bertanya bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.